Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan eksponen yang part ke-8, bagian ke-8-nya. Nah, kalau misalkan ingin mengetahui part sebelumnya, silakan dilihat di playlist-nya. Nah, part ke-8 ini ngebahas apa sih? Yang kita bahas itu adalah terkait dengan persamaan eksponensial sederhana. Jadi yang dibahasnya cuma yang sederhana saja, yaitu bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya beda, gitu. Ya, ini adalah persamaan eksponensial sederhana. Jadi bentuknya yang mana? Maka bentuknya itu adalah yang seperti ini. Bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya beda. Misalkan ini A pangkat GX, gitu. Nah, ini adalah yang mau kita bahas, bilangan persamaan eksponennya. Nah, kalau misalkan kayak gini gimana? Solusinya, kalau misalkan bilangan pokoknya sudah sama, dalam hal ini eh, untuk soal kasus ini bilangan pokoknya yaitu A dan A udah sama, maka nanti solusinya itu adalah pangkat sama dengan pangkat, yaitu fx-nya itu sama dengan si gx-nya. Maka ini adalah solusi dari persamaan eksponensial tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya kita punya contoh pertama nih, kita punya tentukan nilai x untuk 125 pangkat 2 dikurangi 3x itu sama dengan 5. Nah, di sini kelihatan bahwa bilangan pokoknya kelihatannya beda, yaitu 125 dan 5. Tapi 125 dan 5 itu bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 5. Maka kita bisa tuliskan menjadi 125-nya kita tulis menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 min 3x sama dengan 5 pangkat 1. 5 itu ada 5 pangkat 1. Nah, di sini kelihatan bahwa bilangan pokoknya itu sudah sama, yaitu sama-sama 5. Kalau misalkan bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal disama dengankan saja pangkatnya, yaitu 3 dikali 2 dikurangi 3x itu sama dengan 1, gitu. Nah, kita perkalian distributifnya, 3 dikali 2-nya 6, kemudian 3 dikali min 3x. Jadi min 9x sama dengan 1. Nah, karena kita mau mencari x, maka kita harus mengumpulkan yang ada x-nya di sebelah kiri, yang nggak ada x-nya di sebelah kanan. Jadinya bisa kita tulis menjadi negatif 9x sama dengan 1 dikurangi 6. Kenapa dikurangi 6? Dia yang awalnya positif, pindah melewati sama dengan berubah tanda jadi negatif 6. Kemudian 9x-nya awalnya kan negatif, dia tidak pindah, maka tandanya jangan dibawa, jangan diubah, tetap negatif. Jadi negatif 9x sama dengan negatif 5. 1 dikurangi 6. Nah, x-nya berapa? Maka x-nya adalah, jangan lupa bahwa negatif 9x itu kan negatif 9 dikali x. Jadi ketika pindah ruas, itu akan selalu jadi pembagi. Maka jadi negatif 5 dibagi negatif 9. Gitu. Jadi yang nempel di si variabelnya yang kita cari, jadi negatif itu selalu jadi pembagi. Jadi kalau negatif 9x, maka dibagi oleh negatif 9 ketika mencari x-nya. Kemudian negatif bagi negatif positif, jadi jawabannya adalah 5/9. Gitu. Selanjutnya adalah contoh yang lain, misalkan kita punya soal yang kedua, ini soal yang kedua, misalkan kita punya 8 pangkat 1/2x ditambah 2 sama dengan 1/akar pangkat 3 dari 64. Nah, ini kalau misalkan kita mau mengerjakan soal seperti ini, kita harus lebih kuat dulu materi dasarnya dari bilangan berpangkatnya, sifat-sifatnya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya angka 8 dan kita punya angka 64. 8 dan 64 itu beda, tapi bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2 pangkat atau sama-sama 8 pangkat. Kalau misalkan mau dibuat 2 pangkat, maka si 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi setengah X tambah 2 sama dengan 64-nya kita ubah menjadi 2 pangkat juga. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. 64-nya 2 pangkat 6. Jangan lupa bahwa akar itu berarti akan menjadi pernya, jadi per 3. Gitu. Ya. Jadi, kalau akar pangkat 3/3, kalau akar pangkat 5/5 nantinya. Kemudian, karena posisinya dari penyebut pindah ke atas, maka dikasih negatif, gitu.
Nah, udah gini gimana? Ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal pangkat sama dengan pangkat. Berarti kita bisa tulis menjadi, berarti 3 dikali 1/2 X ditambah 2 sama dengan negatif 6/3, yaitu negatif 2. Berarti kita kalikan, berarti 3 dikali 1/2 X, berarti 3/2 X, karena 3 dikali 1/2, atas-atas bawah-bawah. Ini kan 3 itu 3/1 ya. 3 kali 1, 3, per 1 kali 2, 2. Kemudian 3 dikali 2, berarti ditambah 6 sama dengan negatif 2. Sehingga 3/2 X sama dengan negatif 2 dikurangi 6. Pindah ruas ya, tadinya plus 6. 3/2 X sama dengan negatif 8. Maka X itu adalah negatif 8 dibagi 3/2. Tuh lihat, yang tadi dibicarakan bahwa koefisien dari variabel yang ditanyakan selalu jadi pembagi. Maka sama dengan, kalau misalkan dibagi oleh pecahan, itu lebih enak, itu ditulisnya ke samping aja. Misalkan gini, dibagi 3/2 kan? Berarti sama dengan negatif 8 dikali 2/3. Negatif 8 itu adalah negatif 8/1. Maka hasilnya adalah negatif 8 kali 2, negatif 16/3. Sehingga X-nya kita dapatkan yaitu negatif 16/3. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa tahapan dan memang ada beberapa sifat yang digunakan. Kalau misalkan bentuk akar, berarti ini akar pangkat 3 jadi per 3. Kemudian kalau asalnya dari penyebut, pindah ke pembilang, jadi pangkatnya diubah jadi negatif. Gitu. Contoh yang lain lagi biar lebih jelas. Misalkan kita punya soal nomor 3. Misalkan soal ketiga. Nah, soal ketiga, misalkan yang kita punya adalah 64 pangkat negatif 3X ditambah 6 itu sama dengan 16 pangkat 4X dikurangi 3 per akar dari 2 pangkat 2X ditambah 36. Gitu. Nah, kita punya di sini ada 64, ada 64, ada 16, ada 2. Nah, berarti nanti, nah kita punya 64, 16, dan 2. Itu kan bisa dibuat sama. Kelihatannya beda kan? 64, 16, dan 2. Kelihatannya beda tapi bisa dibuat sama, yaitu sama-sama 2. Maka kita ubah menjadi 64 itu adalah 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi negatif 3X ditambah 6 sama dengan 16-nya itu adalah 2 pangkat 4, 4X dikurangi 3 per 2 pangkat 2X ditambah 36. Akar pangkat itu berarti jadi per berapa? Per 2. Karena ini, lihat di sini, ini akar pangkat 2. Kalau misalkan akar pangkat 3 jadi per 3. Karena kalau akar pangkat 2 tidak dituliskan 2-nya. Nah, maka kita tulis lagi, lanjutin. Berarti 6 pangkat distributifnya 6 kali min 3X. Min 18X, 6 dikali 6, 36, sama dengan 2 pangkat 16X, 4 kali 4X ya. Kemudian 4 dikali 3, 12, per yang bawahnya 2 pangkat. Nah, ini penyebut milik bersama. Biar lebih, karena memang bisa dibagi 2, ya bagi 2 aja. 2X dibagi ini. 2X dibagi 2, berarti X ditambah 36 bagi 2 tambah 18. Sebentar biar kelihatan. Salah. Ditambah 18. Nah, sekarang biar kelihatan. Nah, ini kita nggak bisa langsung dibuat pangkat sama dengan pangkat karena ruas kanannya itu masih bilangan pokoknya belum tunggal. Masih 2 pangkat dibagi 2 pangkat. Kita hitung dulu, sederhanain dulu. Berarti 2 pangkat negatif 18X ditambah 36 sama dengan 2 pangkat. Karena ini adalah pembagian. Nah, di sifat eksponen itu ada gini ya. Ada sifat A pangkat M dibagi oleh A pangkat N itu adalah A pangkat M dikurangi N. Gitu. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi aja. Berarti ini kita bisa tulis menjadi 16X kurangi 12 dikurangi X tambah 18. Maka hasilnya itu adalah 2 pangkat negatif 18X tambah 36 sama dengan 2 pangkat 16X kurangi 12, masuk si negatifnya,
min X, min dikali plus 18, min 18. 2 pangkat negatif 18 X tambah 36 sama dengan 2 pangkat 16X dikurangi X, berarti 15X. Negatif 12 kurangi 18 min 30, negatif 30. Nah, baru sekarang bisa. Di sini kelihatan bahwa ini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Barulah kita bisa tulis menjadi pangkat sama dengan pangkat. Berarti kita bisa tulis negatif 18X tambah 36 sama dengan 15X dikurangi 30. Sehingga karena kita mau mencari X, kumpulkan sesama X-nya. Berarti negatif 18X, ini 15X pindah ke kiri. Berarti min 15X sama dengan negatif 30, ini tetap. Dia pindah ke kanan, jadi dikurangi 36. Negatif 33X sama dengan negatif 66. Maka X sama dengan negatif 66 dibagi negatif 33. Negatif bagi negatif positif, 6 bagi 33, 2. Jadilah X-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa bentuk contoh soal dari materi yang eksponen 4 ke 8-nya, yaitu masalah persamaan eksponensial sederhana. Jadi yang dibahasnya cuma satu bentuk, sebetulnya ada 7 bentuk. Tapi untuk kali ini yang dibahas itu hanya satu bentuk, yaitu bilangan pokoknya sama, pangkatnya beda, sehingga menyebabkan solusinya adalah pangkat sama dengan pangkat. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.